Ya, hari ini kita kembali beribadah dalam keadaan terbatas. Hari ini tanggal 23 Agustus tahun 2020. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul atau tema, yang selamat cuma sedikit. Ini berita tidak enak, karena semua orang ingin dengar bahwa mau bikin sembarangan kelakuannya, mau bikin dosa, itu pasti selamat. Pokoknya sudah percaya Tuhan Yesus, pasti selamat biar bikin dosa. Itu berita yang bikin enak orang. Dan banyak orang suka dengar itu. Tapi kalau berita mengenai yang selamat itu cuma sedikit, itu sedikit yang suka. Nah, Tuhan tolong kita mendengar berita ini, kita mulai hidup hati-hati. Kita mulai berjaga-jaga. Nah, kita baca lebih dulu ayatnya. Saya ambil di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-13. Mulai dengan ayat yang ke-22, saya baca, kalau saudara bisa lihat, atau buka di Alkitab saudara. Mulai ayat 22 saya bacakan begini. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ayat 23, dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.'" Ada ayat-ayat selanjutnya yang masih ada hubungan, tetapi kita lihat sampai di ayat yang ke-25 saja. Nah, saya ada beri tanda sedikit hal-hal yang bisa dijadikan tekanan. Ayat 23 ini, ada seorang yang berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sedikit saja ke orang yang diselamatkan." Injil Lukas 13 ayat 23 sampai 25, saya agak ringkaskan sedikit mengenai ayat 23. Ada orang yang bertanya, sedikit saja ke orang yang diselamatkan. Itu pertanyaan ini muncul karena dari ayat-ayat sebelumnya Tuhan Yesus memberitahukan syarat-syarat mengikut atau mengiring Dia. Antara lain Tuhan Yesus katakan di dalam ayat-ayat awal, Tuhan katakan begini, "Barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib tiap-tiap hari sambil mengikut aku." Penyangkalan diri total dan ikut Tuhan dengan serius. Dan rupanya itu tidak disukai oleh banyak orang. Sampai ada orang ini bertanya, "Tuhan, sedikit sajakah yang selamat?" Tuhan Yesus cuma jawab begini, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu." Rupanya pintu yang sesak itu adalah pintu penyangkalan diri. Kalau orang ngata-ngatain kita, yang paling enak kalau kita tidak menyangkal diri, paling enak balas mengata-ngatai. Kalau bisa dikata-katai lebih dari yang dia sampaikan ke kita, kita balas lebih biar hati puas. Nah, itu tanpa penyangkalan diri. Tapi kalau penyangkalan diri, bukan nahan diri, kapan bisa balas, saya karena ikut Tuhan saya tidak mau balas, bukan itu. Tetapi kita merelakan karena Tuhan, karena keselamatan. Itu pintu, itu
salah satu sedikit pengertian dari pintu yang sesak yang Tuhan Yesus sampaikan. Berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak. Rupanya untuk masuk dalam penyangkalan diri pintu yang sesak ini, itu sungguh-sungguh perlu penyangkalan, perlu perjuangan. Nah, untuk berjuang orang perlu tenaga, kekuatan. Berjuang. Tuhan bilang berjuang untuk masuk. Jadi orang yang tidak ada hati, tidak ada niat untuk bertarung dalam hidup ini, berjuang untuk menyangkal diri, dia tidak akan bisa masuk. Dia tidak akan rela masuk di pintu sesak awal untuk melangkah di jalan yang sempit menuju keselamatan. Itu sebabnya berita pagi ini yang selamat cuma sedikit. Yang selamat cuma sedikit. Suratan Petrus pernah singgung mengenai yang selamat cuma sedikit dari ratusan ribu atau sudah jutaan orang waktu masa Nuh. Kemudian yang selamat cuma 8 orang. Cuma sedikit. Dari orang Israel sekian banyak, karena dosa dan pelanggaran dibuang. Yang kembali cuma sedikit. Sampai kita nanti lihat sebentar bahwa Tuhan Yesus bikin pernyataan bahwa memang yang selamat cuma sedikit. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu. Jadi kita lihat dalam ayat yang ke-25, ini ada, waktu itu ada batasnya. Kesempatan itu dapat berakhir. Dan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Kapan tuan rumah, kapan Bapa di sorga menutup kesempatan itu untuk orang selamat. Semua kita diberi waktu, diberi kesempatan. Dan Tuhan adil. Tuhan beri kita kesempatan. Bahkan kadang-kadang ada yang diberi kesempatan, diperpanjang kesempatannya supaya dia tobat sebelum dia mati. Nah, Tuhan tolong kita untuk menggunakan kesempatan ini sebelum pintu ditutup, artinya kesempatan itu berhenti. Matius 7 ayat 14. Boleh baca sama-sama 1, 2, 3. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya, sedikit orang yang mencapainya, sedikit orang yang rela untuk masuk. Begitu dia sampai di depan, sulit banget ini pintu mau dilewati, mau dimasuki. Itu sebabnya Tuhan ingatkan, berjuang supaya bisa masuk. Begitu kita tidak ada niat untuk rela berkorban demi keselamatan, maka kita tidak akan berani masuk ke pintu yang sesak itu. Itu sebabnya perlu perjuangan. Berjuang untuk masuk. Nah, kita lihat pintu masuk pintu yang sesak. Saya ada catat begini, berjuang untuk masuk pintu yang sesak. Pintu yang sesak itu adalah pintu penyangkalan diri, dan hanya sedikit orang yang rela. Dan kita lihat, saya sudah singgung tadi, kesempatan terbatas. Ada saat pintu ditutup, ada saat kesempatan berakhir. Banyak tiap-tiap saat. Dan saya percaya termasuk saat sekarang ini, Tuhan kasih kita kesempatan untuk dapat modal kekuatan berjuang masuk ke pintu yang sesak itu. Ini Tuhan beri kita kesempatan. Waktu kita ibadah ini, itu pun terserah kita mau berjuang untuk kita gunakan kesempatan yang singkat ini, yang hari-hari ini cuma 1 jam lebih-lebih sedikit. Kita mau gunakan kesempatan ini dengan sebaiknya, atau kita menyerah tanpa berjuang. Tiap saat kita harus bikin keputusan, saya mau berjuang untuk masuk ke pintu penyangkalan diri, pintu yang sesak, untuk jalan di jalan keselamatan,
atau saya tidak berjuang, atau saya setengah hati berjuang dan saya tidak pernah menang. Kemerdekaan kita capai melalui perjuangan serius, perjuangan segenap hati, bukan perjuangan setengah hati. Kalau setengah hati tidak sampai merdeka. Begitu juga kita di dalam Tuhan. Untuk capai pintu, untuk capai masuk pintu sesak perlu berjuang. Berjuang itu perlu tenaga, perlu kekuatan, perlu kerelaan berkorban. Kerelaan untuk berkorban, korban perasaan seringkali korban harta juga. Saya tidak nyindir ini, tetapi memang itu orang rela korbankan. Kadang-kadang korbankan pangkatnya, korbankan jabatan, kedudukan. Kalau harta itu menyeret dia untuk tidak kuat, tidak jadi masuk ke pintu sesak, harus dia rela ada pengorbanan. Nah, kita tidak panjang ke sana. Mengapa hanya sedikit yang selamat? Saya ada ambil 3 poin. Oke. Mengapa hanya sedikit yang selamat? Yang pertama, baca sama-sama. Nomor 1 apa? Menolak jalan yang Tuhan tunjukkan. Kenapa orang tidak selamat? Kenapa banyak yang tidak selamat? Karena banyak yang menolak jalan yang Tuhan tunjukkan. Dia mau jalan menurut jalannya sendiri. Saya mau selamat menurut cara saya sendiri, menurut apa kata nenek moyang saya, apa kata makku, apa kata engkongku, kakekku, nenekku, papaku, mamaku, saudaraku. Tapi kita selamat apa katanya Tuhan, jalan yang Tuhan tunjuk. Nah, banyak orang tidak selamat karena menolak jalan yang Tuhan tunjukkan. Lukas 13 ayat 24 yang kita baca tadi, Tuhan Yesus bilang, berjuanglah untuk masuk pintu yang sesak. Tuhan tunjuk pintunya, dan keadaan pintu itu Tuhan beritahu. Keadaan penyangkalan diri Tuhan beritahu, itu tempat yang benar, itu pintu yang benar untuk engkau lalui, untuk kita lalui, manusia lalui, supaya menuju keselamatan. Nah, kita membuat pilihan. Kita ikuti tuntunan Tuhan untuk masuk ke pintu itu, atau kita cari pintu lain. Tuhan Yesus bilang, lebarlah pintu dan luaslah pintu dan lebarlah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang melaluinya. Banyak orang. Itu di Injil Matius pasal 7 tuh. Nah, Injil Yohanes 14 ayat 6, ayat ini sangat terkenal. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini rancangan Allah dari sejak manusia jatuh dalam dosa, bahwa pengampunan dosa, pemulihan hubungan manusia dengan Allah, untuk manusia bisa ketika dia meninggal dia kembali kepada Allah, dirancang melalui penebusan Tuhan Yesus. Di zaman dulu penebusan, pengampunan dosa melalui darah binatang yang disembelih, menjadi gambaran, menjadi lambang dari kematian